Rasulullah SAW bersabda apa? Ju'ilat ardiya masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan sebagai apa? Masjid dan tempat bersuci. Fa aina ma adraktumus shalah falyusalli. Maka di mana saja kalian menjumpai waktu salat, maka salatlah. Ini diantara keutamaan dan kemudahan agama Islam. Apabila kita salat tidak mampu berdiri, maka dibolehkan duduk. Apabila tidak mampu duduk, dibolehkan berbaring. Apabila tidak mampu berbaring, boleh dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, maka disolatkan. Sebagaimana sering disampaikan kemarin, kalau nggak salah disampaikan oleh Mudir Am di masjid, kalau umat dahulu kalau bertobat itu harus dibunuh, membunuh satu sama lain. Kalau ingin bertobat itu dikumpulkan di satu tempat, saling membunuh. Kalau umat Islam enggak, umat Islam bertobat tinggal apa? Tekad, niat bertobat dari hati, kemudian dia mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Itu mudah. Makanya kita bersyukur dijadikan sebagai umat Islam yang agamanya mudah. Makanya kita tidak boleh mempermudah, maksudnya memudah-mudahkan, menganggap mudah, menganggap remeh. Contohnya salat. Kita salat di seluruh berapa kali sehari? 5 kali kan? Ya, kita jangan menganggap remeh, udahlah, salat cukup sekali atau 2 kali. Itu enggak boleh, karena kita sudah dipermudah. Umat dahulu bahkan ketika, sebagaimana kalian tahu, ketika sejarah salat ini pertama kali Allah diperintahkan berapa? Rasulullah diperintahkan 50 kali. Kemudian Rasulullah terus menerus meminta kepada Allah keringanan. Rasulullah adalah nabi yang sangat kasih sayang, nabi yang sangat tidak ingin menyulitkan umatnya. Maka minta keringanan sampai ditetapkan 5 waktu salat. Maka salat yang 5 waktu, yang cuma 5 kali dari 24 jam kita, maka kita harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, persiapan sebelum salat, kita persiapan mulai dari menyiapkan hati, menyiapkan badan, menyiapkan pakaian. Kemudian setelah salat pun kita juga berzikir kepada Allah, munajat. Ini adalah di antara rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia agama Islam ini. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tugasnya kalian adalah memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Ini amanah umat Islam. Amanah kalian untuk mengemban amanah ini, meneruskan estafet dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau para sahabat tidak berdakwah, kita masuk Islam nggak kira-kira? Islam sampai ke sini nggak? Tidak. Nggak mungkin Islam dibawa angin. Harus ada perantara yang menyampaikan, yaitu para sahabat. Mereka berjuang dengan hartanya, dengan waktunya, dengan jiwanya, dengan raganya, dengan semua yang mereka miliki. Nah, kita dengan apa? Perjuangan kita untuk agama ini dengan apa? Apa yang sudah kita perbuat untuk agama ini? Itu semuanya akan ditanya. La yazalu qadamu abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di sisi Allah di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal. Yang pertama tentang apa? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi aina fima anfaqa.
hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Hartanya dari yang halal atau yang haram, kemudian dia infakkan, dia belanjakan untuk apa? Apakah dia infakkan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsunya, mengenyangkan perutnya, dia tidak belanjakan di sisi Allah, dia tidak buat membeli sesuatu yang bermanfaat untuk agama Allah, membeli buku, membeli kitab dan lain sebagainya. Kemudian tentang ilmihi fima amil, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Antum sudah banyak ilmunya di sini. Sudah berapa ilmu antum yang antum peroleh? Tentang apa aja? Tentang keutamaan salat, keutamaan berbuat baik, keutamaan akhlak mulia, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan membantu, keutamaan salat 4 waktu, keutamaan salat sunnah, keutamaan berpuasa, keutamaan salat malam. Itu ilmu-ilmu yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Apakah sudah antum amalkan? Maka setiap ilmu yang kita ketahui harus kita berusaha mengamalkannya. Jangan hanya menjadi apa? Sekedar wawasan. Kalau ilmu hanya sekedar jadi wawasan itu tidak bermanfaat. Tapi ilmu itu adalah kita amalkan, kita ajarkan, kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi kita bersemangat membaca, mengamalkan, membaca kemudian menghafal. Kita sudah mengetahui keutamaan birrul walidain, keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Ya kita amalkan, jangan kita ke orang tua marah-marah, dikit-dikit menyusahkan orang tua. Maka ini tandanya kita tidak mengamalkan ilmu. Kita ini jangan sampai membuat susah orang tua. Jangan sampai membuat orang tua sedih. Dosa seorang apabila dia selalu membuat orang tua sedih dengan perbuatannya. Orang tuanya sedih, gimana anak saya kok di pondok kemarin katanya kabur, gimana kok si fulan katanya kemarin di pondok main bawa HP, ini itu, maka itu membuat orang tua sedih, dan itu dosanya sangat besar. Dosa durhaka kepada orang tua itulah dosa yang paling besar, dan dosa khianat, mengkhianati amanah. Itu harus segera bertobat. Apabila kita seperti itu, pernah membuat orang tua sedih, pernah melanggar, pernah tidak amanah kepada orang tua, maka kita harus segera bertobat agar kita dimudahkan urusan kita. Karena kalau kita dengan orang tua kita nggak hormat, nggak patuh, nggak berbakti, itu hidup kita akan susah. Hidup kita akan susah, akan tidak berkah. Orang yang hidupnya berkah, hidupnya mudah, itu apabila dia berbuat baik kepada orang tua. Ya dia telepon bukan telepon minta uang, minta kiriman, tapi telepon gimana Bu kabarnya, gimana Pak, di rumah pada sehat. Alhamdulillah Pak, saya sudah menghafal 5 lembar minggu ini. Alhamdulillah Pak, saya sudah belajar ini. Alhamdulillah Pak, nasihat Bapak sudah saya lakukan kemarin, ini sudah gini. Saya sudah sholat malam. Nah, itu orang tua akan senang. Orang tua senang mendengar seperti itu, mendengar anaknya Masya Allah. Orang tua kalian itu kesini itu menginginkan agar kalian menjadi anak yang soleh. Itu aja. Kalian nggak harus pinter pidato, nggak harus pinter baca kitab, nggak harus hafal Quran. Antum soleh saja itu orang tua sudah senang. Antum soleh saja orang tua sudah senang. Dan kunci untuk mendapatkan ilmu itu kesolehan dari kita dulu. Kalau kita ingin dapat ilmu tuh, kita ingin mudah menghafal Quran, kita ingin memahami pelajaran, ya kita soleh dulu, kita bersihkan dulu diri kita dari dosa-dosa. Kalau hati kita masih ada dosa-dosa, ya Allah akan menutupi kita dari ilmu. Ilmu kan cahaya, kata Imam Malik itu, ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah, kata Imam Baqi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang hatinya ada maksiat. Maka bagaimana
Kita itu benar-benar, apalagi di musim-musim ini, musim ada musibah, ini adalah peringatan yang keras dari Allah. Musim apa? Ada musibah, adanya wabah. Ini harusnya mengingatkan kita untuk kembali bertobat kepada Allah SWT. Ini adalah teguran dari Allah. Teguran dari Allah untuk kita semua, agar kita senantiasa introspeksi diri sebelum tidur, muhasabah. Hari ini saya sudah ngapain ya? Aduh, hari ini saya berbuat ini dosa, istighfar. Aduh, hari ini saya lupa enggak membaca Al-Quran, baca dulu sebelum tidur. Seperti itu. Setiap hari itu kita itu muhasabah, kita itu mengingat hari ini saya sudah ngapain, hari ini saya sudah ngapain, apa yang saya lakukan ini, mendatangkan ridho Allah atau tidak. Yang saya lakukan ini apa, mendatangkan kemurkaan Allah atau tidak, atau sebaliknya. Jadi itu setiap hari. Terus kita ini hidup di akhir zaman, banyak fitnah syahwat, fitnah dunia, dan segalanya. Antum ini di sini jangan disibukkan dengan yang lain-lain. Antum sibukkan diri kalian dengan ibadah, memperbaiki diri antum dan ilmu. Udah. Jangan sibuk mikirin dunia, nanti saya jadi apa kalau belajar gini, kalau ini gini. Antum jangan pikirin itu. Selama antum hidup antum untuk agama, itu Allah itu akan menjamin hidup antum dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Intan surullaha yansur lakum. Apabila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Sabit aqdamakum, Allah akan meneguhkan kaki kalian, langkah kalian. Jadi sayang kalau kita di pondok tapi hati kita bukan untuk agama. Sayang kalau kita di pondok tapi hati kita mikirin dunia, mikirin makanan, mikirin ini, mikirin itu, cuma sekedar itu. Sayang, rugi. Kita di dunia ini, di pondok ini, dalam antum ini manusia pilihan yang Allah pilih, dan di sini itu apa, dikader, dicetak agar kalian jadi anak-anak orang-orang soleh, para mujahid, para penghafal Quran, alim ulama, yang tujuannya adalah menjadi prajurit-prajurit Allah SWT, menjadi hawariyun. Kalau menolong itu Nabi Isa itu namanya apa? Hawariyun. Hawariyun adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa. Siapa yang hafal surat apa? As-Saff. Qul man ansari ilallah. Katakanlah, siapakah di antara kalian yang akan ingin menjadi penolong Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun mengatakan kami siap menjadi penolong Allah. Dan antum disiapkan di pondok. Pondok ini bukan tempat untuk main-main, pondok ini bukan tempat untuk foya-foya, pondok ini bukan tempat untuk agar menggemukkan badan, untuk agar olahraga main-main, ini enggak. Itu olahraganya sebagai sambilan, sebagai apa? Tujuannya pondok ini dibangun adalah untuk apa? Fi sabilillah. Untuk menyiapkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Baik dengan ilmu, dengan dakwah, dengan jihad. Dan jihadnya kalian adalah dengan dakwah, dengan ilmu. Setelah kalian lulus dari sini, kalian mempunyai amanah untuk menyampaikan ilmu. Kalian harus meneruskan, kalian harus menuntut ilmu sampai kalian menguasai ilmu dan kalian mengajari ilmu tersebut kepada umat. Itu tujuannya kalian di sini, tujuannya kalian disekolahkan di sini, tujuannya pondok ini dibangun. Jadi kita semua harus kembali mengingat, saya di sini untuk apa sih tujuannya sih? Ini untuk agama Allah. Antum ini di sini dikirim untuk menjadi tentara-tentara Allah, untuk menjadi manusia-manusia terbaik Allah, menjadi wali-wali Allah, terhindar dari maksiat, senantiasa dalam ketaatan. Ini semua jadwal. Antum lihat jadwal yang ada dari bangun tidur, jam 3 salat malam, berdoa, baca Quran, belajar, qailullah, tidur siang, kemudian baca dzikir. Semuanya itu apa? Ibadah semua kan? Antum jalankan itu semua, antum jadi wali-wali Allah. Kalau antum sudah jadi wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kita hidup ini apa sih? Kita hidup ini ingin mendapatkan apa? Keamanan kan, ketenangan kan, dan tidak bersedih kan? Baik dunia maupun akhirat. Udah. Jadilah wali-wali Allah. Wali Allah itu orang yang menjalankan ibadah-ibadah yang wajib,
Kemudian yang sunnah. Ingin jadi wali Allah itu jalankan ibadah yang wajib dan yang sunnah itu. Sesuai dalam hadis wali. Dalam hadis apa? Wala yazalu abdu yataqarrabu binawafil hatta uhibbah. Seorang hamba setelah dia melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia melaksanakan yang sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Sampai dikatakan, aku adalah pendengarannya, aku adalah melihatannya. Maksudnya pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kita itu dibimbing oleh Allah SWT. Itu. Jadi jangan sisakan, dan umur kita sangat pendek. Antum tawasus di sini. Tawasus sebentar lagi kelas 4, kelas 5, kelas 6, cuma 3 tahun. Dan 3 tahun ini sangat yang singkat. Kalau nggak digunakan dengan sebaik-baiknya, antum akan menyesal. Menyesal. 3 tahun kalau antum fokus menghafal Quran, antum hafal Quran insyaallah. 3 tahun kalau antum rajin beribadah, rajin menghafal, mempelajari agama bahasa Arab, antum bisa. Tapi kalau 3 tahun hanya sekedar asal masuk kelas, sekedar pulang bukunya nggak dibuka lagi, main-main, banyak main-main, jarang belajarnya, ya 3 tahun akan cepat selesai. Kalian tahu-tahu lulus gak dapat apa-apa, kalian rugi, orang tua kalian rugi dunia, rugi waktu. Jadi kalian 3 tahun ini adalah, atau 4 tahun di sini, gunakan waktu sebaik-baiknya. Buat target, hari ini saya harus membaca ini, harus menghafal ini, besok lagi terus. Hafalannya di murojaah. Antum dari sini aja hafal 10 juz atau berapa. Itu udah sangat manfaat. Antum pulang bisa ajarkan itu Al-Qur'an hafalan pada masyarakat antum. Dan itulah yang utama. Antum jangan disibukkan dengan urusan-urusan yang remeh, urusan dunia. Nanti saya kerja apa kalau saya cuma mondok? Kalau cuma lulus dari sini saya kerja apa? Antum yang